Di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema tentang percaya kepada Yesus. Mari setiap kita yang menyaksikan siaran langsung ini sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Keluarga saya harus percaya kepada Yesus. Rumah tangga saya harus belajar percaya kepada Yesus. Bahkan dalam pekerjaan bisnis usaha saya, pelayanan saya harus belajar percaya kepada Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, mulai dari ayat ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian firman Tuhan bagi kita semua di kesempatan yang indah pada hari ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27 dikatakan demikian, jemaat Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia katanya, "Ya Tuhanku dan Elohimku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sekali lagi saya bacakan di nats yang terakhir, dikatakan demikian, kata Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun tetap percaya." Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti hidup kita yang pertama tidak menghadapi atau tidak ada masalah. Ketika saudara dan saya mulai mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai pengharapan satu-satunya, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita, sebagai penolong dalam kehidupan kita, sebagai gembala dalam kehidupan kita, bukan berarti semerta-merta hidup saudara, hidup saya, hidup anak Tuhan semuanya yang ada di seluruh dunia ini tidak mengalami yang namanya masalah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saudara dan saya juga bebas dari pergumulan kehidupan hari lepas hari. Ada banyak orang di luar sana beranggapan salah. Kalau saya ikut Yesus, kalau saya percaya Yesus, kalau saya melayani Yesus, maka saya bebas dari masalah, maka saya bebas dari pergumulan. Ini pernyataan yang salah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian, di minggu yang berbahagia ini, di minggu pertama ini, yang menyaksikan siaran langsung ini, bahwa ketika saudara dan saya mengikut Yesus, ketika saudara dan saya mengiring Yesus, ketika saudara dan saya sudah mulai melayani Yesus, dimanapun kita melayani Yesus, maka tidak semerta-merta kita bebas dari yang namanya masalah. Maka tidak semerta-merta kita bebas dari yang namanya pergumulan. Maka tidak semerta-merta kita lepas dari yang namanya persoalan kehidupan dan lain sebagainya. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, dan yang namanya persoalan akan selalu ada di dalam kehidupan umat manusia. Apapun kepercayaan mereka, apapun latar belakang mereka, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang terhina, mau dia orang terpandang, mau orang dia berstatus kedudukan tinggi dan rendah, kita pasti dalam menjalani hidup ini ada yang namanya pergumulan, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya pengkhianatan, ada yang namanya problematika kehidupan. Setiap hari masalah tidak akan jenuh untuk menyambangi kehidupan saudara dan saya. Setiap hari persoalan dan pergumulan tidak akan menyerah
untuk terus berjalan berdampingan dengan kita setiap hari. Tetapi kabar sukacitanya adalah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan kehidupan boleh ada, tekanan kehidupan boleh kita rasakan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam studi sekolah, dalam keseharian kehidupan kita. Semua boleh saja terjadi. Namun kabar sukacitanya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang kita percayai, akan menyertai kita, akan membimbing hidup kita, akan memberikan pertolongan bagi hidup kita, dan akan memberikan saudara dan saya kemenangan yang gemilang. Hidup kita boleh ditekan dengan masalah. Hidup kita boleh menghadapi pergumulan. Hidup kita boleh menghadapi permasalahan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus katakan, "Aku Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai umatku sampai kesudahan zaman." Itu artinya, Dia akan bertindak, Dia akan membimbing, Dia akan menolong, bahkan Dia akan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya di minggu yang berbahagia ini. Hidupku, keluargaku, rumah tanggaku, pelayananku, pekerjaanku, seluruh aspek kehidupanku akan disertai oleh Tuhan. Dan aku akan melihat kemenangan yang gilang gemilang Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Masalah itu biasa. Apapun kepercayaannya, apapun latar belakangnya, setiap manusia pasti memiliki namanya masalah. Setiap manusia pasti memiliki pergumulan. Baik dia tidak punya uang, baik masalah sakit penyakit, baik masalah keluarga, baik masalah kantor, masalah bisnis, dagang, usaha, dan lain sebagainya. Ditambah lagi masalah pandemi COVID-19 yang belum berangsur-angsur pulih. Tetapi saudara jangan takut. Masalah boleh ada, tetapi Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam dan sampai seluruh akhir hidup kita. Yesus setia menyertai kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus setia. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya setia. Yesus saya peduli. Yesus saya bertanggung jawab. Yesus saya mengasihi hidup saya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun dan kapanpun, apapun situasi dan keadaannya, mari, saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan sekalian. Saya tidak merasa paling hebat, saya tidak merasa paling jago, saya tidak merasa diri paling dengar suara Tuhan, paling kenal firman Tuhan. No. Saya ingin mengajak kita sama-sama. Mari yuk Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun keadaannya, mari kita belajar percaya kepada Kristus Yesus. Karena ketika saudara dan saya mulai percaya kepada Kristus Yesus, saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan. Pertanyaan besarnya adalah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berkat apa yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengandalkan pribadi Yesus, ketika kita mulai berserah kepada pribadi Yesus? Berkat apa yang akan kita terima ketika saudara dan saya mulai percaya kepada pribadi Yesus? Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara boleh catat, saudara boleh ingat baik-baik, saudara boleh renungkan. Karena ketika pergumulan datang menghampiri kita, masalah datang menghampiri kita, persoalan datang untuk menekan kita, firman ini yang akan menjadi jawaban dari setiap pertanyaan, pergumulan, dan permasalahan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang pertama, hidupnya tidak akan dipermalukan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini bersama-sama dengan saya. Mari kita perkatakan perkataan iman, perkataan profetik, langkah profetik bersama-sama kita katakan. Hidup saya tidak akan dipermalukan Tuhan. Hidup saya pasti akan ditolong Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang percaya Yesus, hidupnya tidak akan dipermalukan. Orang lain boleh menjahati kita. Orang lain boleh tidak senang atas hidup kita. Orang lain boleh ingin menjatuhkan hidup kita, merekayasa rumah tangga kita, merendahkan jabatan kita, memfitnah hidup kita, menusuk kita dari belakang, ingin menjatuhkan reputasi kita, ingin menghancurkan setiap bisnis dagang usaha kita, ingin menghancurkan setiap karir kita. Tetapi Yesus berkata, orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya tidak akan dipermalukan. Artinya apa hidupnya tidak akan dipermalukan? Hidupnya akan dibela oleh Tuhan.
Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tekanan hidup ini, jangan lekas-lekas saudara bilang begini, ya Tuhan, sepertinya udah nggak ada jalan, sepertinya sudah tidak ada pertolongan, sepertinya sudah tidak ada mujizat, sepertinya Tuhan tidak berpihak atas hidup saya, dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Saudara mulai belajar percaya, saudara mulai belajar berserah. Kalau saudara punya masalah hutang pihutang dan lain sebagainya, saudara mulai katakan positif. Saya pasti diberkati Tuhan. Hutang saya pasti dilunasi oleh Tuhan. Tuhan pasti buka jalan untuk saya dapat melunasi hutang pihutang saya. Entah dari mana berkat itu datang. Satu hal yang saya pasti ketahui dan saya pahami, bahwa kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, hidupku pasti jauh lebih dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti punya pergumulan, setiap kita pasti punya tantangan, setiap kita pasti punya yang namanya problematika kehidupan. Tetapi ketahuilah, tetapi sadarilah, saudara dan saya, hidupnya tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya ingin bersaksi, saya ingin bercerita. Satu kali ada satu jemaat yang konseling dengan saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi ceritanya seperti ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada seorang ibu datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak, waktu itu Pak, suami saya sebelum kami memiliki masalah dalam rumah tangga kami berkata demikian, bahwa kalau saya ketahuan selingkuh, maka saya akan diceraikan, yang pertama. Yang kedua, maka saya akan diusir. Yang ketiga, hak asuh anak akan diambil. Yang keempat, saya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan suami saya sudah bulat, dan singkat cerita, entah kenapa satu kali saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Saya selingkuh dengan laki-laki lain, dan ujung akhir ceritanya, suami saya mengetahui karena istri dari laki-laki yang saya selingkuhi ini melaporkan perbuatan kami kepada suami sah saya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada saya, dia cerita semuanya. Saya bilang, Ibu, kasih Tuhan itu begitu besar. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, namun Tuhan mengasihi orang berdosa. Pada saat itu saya katakan demikian. Ketika kita mengaku dosa kita, mengaku perbuatan salah kita, Tuhan katakan dalam firman, Dia setia dan adil. Tuhan lebih ingin memberkati dan mengampuni anak-anaknya yang berdosa daripada Dia bernafsu untuk menghukum orang-orang yang jatuh dalam dosa. Itu bukan Yesus kita. Singkat cerita, saya berdoa buat ibu ini. Saya berdoa, Tuhan lindungi bla 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 dan lain sebagainya. Dan saya bilang, satu, ibu, andalkan Yesus, berserah kepada Yesus, akui perbuatanmu kepada Yesus dan juga kepada suamimu, dan lihatlah mujizat akan terjadi. Singkat cerita, satu kali mereka bertemu, dan ibu ini sudah pasrah dan berserah bahwa hidupnya akan diceraikan, hidupnya akan diusir, hidupnya akan diambil hak asuh anak-anak, dan hidupnya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tahu saudara, apa yang dipilih oleh suaminya yang sudah menyatakan 4 statement ini, apabila istrinya selingkuh, maka keempat ini akan menjadi bagian dari hidup istrinya. Tahu saudara apa yang diambil oleh suaminya keputusannya? Dia berkata begini, Ma, yang lalu biarlah berlalu. Saya terima Mama apa adanya. Meskipun sakit, tapi saya takut akan Tuhan. Mama tidak saya ceraikan. Hak asuh akan tetap ada dalam hidup Mama untuk mengurus anak-anak kita. Dan Mama lupakan laki-laki itu dan kembalilah kepada kami. Kami akan memulai rumah tangga ini bersama dengan Mama dari awal lagi. Kita lupakan yang sudah terjadi. Lah, saudara, orang yang percaya Yesus, hidupnya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Oh, berarti Tuhan melindungi orang berdosa? Bukan. Tuhan mengampuni orang berdosa. Tuhan tidak mengasihani tindakan dosanya, tapi Tuhan mengasihi jiwa yang berdosa tersebut. Dan Tuhan memulihkan. Dan Tuhan Yesus memberikan banyak kesempatan bagi siapapun kita yang mungkin hari ini menyaksikan siaran langsung ini di Instagram ataupun di YouTube berkata, tapi Pak, saya orang berdosa Pak. Saya orang yang sudah makan uang gereja, saya orang yang sudah menjelekkan gembala saya orang yang sudah najis, saya orang yang sudah tidak berharga dan lain sebagainya. Saya mau katakan, as long we believe and we trust in Jesus Lord,
maka hidup kita tidak akan dipermalukan. Sama-sama katakan dengan saya, masa depan saya cerah di dalam Kristus Yesus. Hidup saya berharga di mata Yesus. Hidup saya tidak akan dipermalukan oleh Yesus. Selama saudara dan saya percaya kepada Yesus, percaya kepada salib Kristus, percaya kepada pengorbanan Yesus, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang hitam menjadi putih, bahkan yang tidak berharga menjadi berharga. Karena Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya. Waktu Petrus tidak percaya kepada Yesus, menyangkal Yesus, apakah Yesus tiba-tiba marah? Apakah tiba-tiba Yesus membalik-balikan meja seperti tragedi yang ada di rumah sinagoga? Yesus menghambur-hamburkan semua meja-meja dagang? No. Yesus tahu Simon Petrus lemah. Yesus tahu Simon Petrus manusia biasa. Oleh karenanya Yesus memberikan banyak kesempatan. Dan Simon Petrus percaya kepada pengampunan Yesus. Dan Simon Petrus tidak dipermalukan oleh Yesus Kristus. Bahkan dia dipakai menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Kalau hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang berkata, Pak, apakah mungkin Tuhan masih menerima saya? Saya mewakili Tuhan berkata, Tuhan terima saudara apa adanya. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara. Apakah saudara seorang tokoh agamawi? Apakah seorang tokoh pelacur? Apakah saudara seorang penjual diri, penjual narkoba? Tuhan tidak memandang rupa kita. Tuhan melihat hati kita. Hati yang hancur, hati yang mau terbuka, hati yang mau percaya kepada Kristus. Dan berkata, Tuhan ini aku, pakai aku anakmu. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, ketika pekerjaan saya percaya pada Yesus, ketika pelayanan saya percaya kepada Yesus, saya tidak akan dipermalukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berkat yang kedua adalah hidupnya akan melihat dan menerima pertolongan Tuhan. Artinya orang yang percaya Yesus, dia akan melihat dan merasakan mujizat. Dia akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia akan melihat pembelaan Tuhan dinyatakan. Bukan hanya melihat, tapi dia merasakan bagaimana Tuhan ketika dia andalkan, ketika dia menjadi satu-satunya pribadi yang kita harapkan, maka dia akan membalas kita dengan kasih-Nya, membalas kita dengan anugerah-Nya, membalas kita dengan pertolongannya, membalas kita dengan mujizat-Nya. Orang yang percaya Yesus, ujungnya pasti ditolong. Haleluya. Amin. Siapapun kita, baik kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, selama kita percaya Yesus, kita akan ditolong Tuhan. Ekonomi kita akan ditolong Tuhan. Di tengah situasi kondisi pandemik yang semakin gila ini, tetap percaya kepada Yesus. Bagian kita lakukan. Bagian Yesus, biar Yesus lakukan. Apapun bagian kita lakukan. Bekerja, melayani, berdagang, berbisnis, usaha. Kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Memberkati, memberikan uang, memberikan makan, minum, promosi, jabatan, dan lain sebagainya. Bagian kita, bagian Yesus biar menjadi bagian Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang percaya Yesus, dia akan hidupnya ditolong Tuhan. Dia akan melihat mujizat. Saudara, ada 1.400 mujizat terjadi di Instagram Jesus Counseling Center. Batu ginjal keluar disembuhkan, paru-paru hancur disembuhkan, telinga tuli disembuhkan, kaki tidak bisa jalan 6 tahun disembuhkan. Banyak mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan-pelayanan pengembalaan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya percaya Yesus yang saya layani, saya percaya Yesus yang saya sembah, saya percaya Yesus yang saya puji. Dia tidak akan membiarkan saya kelaparan, dia tidak akan membiarkan saya tidak punya uang, dia tidak akan membiarkan saya sakit, dia akan sembuhkan saya, dia akan berkati saya. Bahkan di pelayanan, saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, orang sakit disembuhkan, orang yang berbeban berat diberikan kelegaan, orang-orang yang putus harapan tanpa pengharapan yang pasti. Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini, saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, saudara yang menyaksikan video ini, aku berkata kepada saudara, mewakili Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara akan menerima pertolongan Tuhan. Saudara akan menerima pertolongan Tuhan jauh lebih dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan karena sebab akibat,
tetapi karena kepercayaan saudara kepada Yesus. Artinya saudara menyerahkan sepenuhnya iman, pengharapan, dedikasi, dan segala-galanya kepada Yesus. Kita percaya Yesus melebihi kemampuan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita masuk dalam perjamuan suci. Karena ini minggu pertama, karena ini bulan yang baru, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang terakhir, ada berkat bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, hidupnya tidak akan dipermalukan. Yang kedua, hidupnya akan melihat dan menerima pertolongan Tuhan. Artinya kita menerima mujizat-mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah. Orang yang percaya Yesus hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan. Wah, saya nggak punya uang. Wah, saya lagi kacau. Saya lagi di PHK. COVID-19 lagi merajalela. PHK terjadi besar-besaran. Apakah saya bisa bayar listrik? Apakah saya bisa sekolahin anak saya? Apakah bangunan rumah saya bisa terbangun? Apakah saya punya rumah? Apakah saya bisa menyelesaikan studi sekolah saya di tengah uang yang lagi sulit ini? Saudara, orang yang percaya Yesus, imannya akan kuat, imannya akan teguh. Punya rasa takut nggak? Ada manusia. Punya rasa khawatir nggak? Punya. Punya rasa bimbang nggak? Bimbang. Tetapi kita tidak dipenjara. Kita tidak dibelenggu. Kita tidak dikungkung. Kita tidak dikurung dengan yang namanya ketakutan. Kekhawatiran setiap hari menghantui pikiran kita. Menghantui telinga kita. Menghantui perasaan kita. Karena kita punya Yesus yang pasti. Yang memberikan kepastian. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memberikan mujizat bagi hidup saudara dan saya. Dia pasti menyelamatkan kita. Dia pasti menyembuhkan sakit saudara dan sakit saya. Bahkan dia pasti membuat mujizat atas hidup kita setiap hari. Dia pasti akan memulihkan keuangan ekonomi kita. Dia pasti akan memberkati rumah tangga kita. Dia pasti akan mengurapi anak-anak kita menjadi pintar dan menjadi berhasil dan menjadi berprestasi. Dia juga pasti akan menjagai orang tua kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Dia pasti akan menjagai bisnis dagang usaha kita. Selama kita percaya, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Amin. Ada banyak orang Kristen pada akhirnya rumah tangganya bercerai karena dia tidak percaya pertolongan Tuhan. Ada banyak rumah tangga orang Kristen pada akhirnya berpisah. Istri dan suami berpisah. Orang tua dan anak berpisah. Karena mereka tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena mereka tidak percaya dengan firman Yesus. Karena mereka hanya bersandar dengan pengertiannya sendiri. Karena firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari, mulai hari ini kita belajar percaya kepada Yesus. Kalau saudara tidak mau terkurung dengan kebimbangan, kalau saudara tidak mau terkurung dengan ketakutan, kengerian menjalani hidup ini, biaya hidup makin tinggi, maintenance hidup makin tinggi, sedangkan pendapatan tidak tinggi. Saudara, kuncinya percaya. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Maka kita akan melihat bukan hanya anugerahnya, melainkan perkenanannya, pertolongannya, mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di minggu yang berbahagia ini menjadi berkat bagi siapapun saudara yang menyaksikan firman Tuhan ini. Doa saya menyertai, amin, untuk kebenaran firman Tuhan.